Adik-adik beserta Latsar CPNS, selamat berjumpa di Agenda 4 Habituasi. Kita memasuki pada tahap akhir pembelajaran Latsar CPNS. Kita akan bahas bagaimana Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda 2, Nilai-nilai dasar PNS, dan Agenda 3, Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI merupakan bagian penting dalam aktualisasi dan habituasi yang akan dilaksanakan oleh adik-adik peserta Latsar CPNS. Sebagai dasar pengembangan kompetensi Latsar CPNS mengacu kepada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pada pasal 10 tentang fungsi ASN, terdapat 3 fungsi, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kompetensi yang dibangun dalam Latsar CPNS adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Nah, kompetensi yang dibangun ini untuk mencapai tujuan dari Latsar CPNS yaitu PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Sehingga materi yang diberikan pada agenda 1, 2, dan 3 adalah untuk pembentukan karakter adik-adik sebagai calon pemimpin bangsa. Sedangkan agenda 4 merupakan ajang adik-adik untuk menunjukkan kemampuan sebagai calon PNS yang akan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga akan dapat menjadi suatu karakter atau pembiasaan. Nah, adik-adik sebagai seorang PNS profesional ditunjukkan dengan diberikannya penguatan kompetensi melalui pengembangan kompetensi teknis bidang tugas yang berisi tentang substansi teknis administrasi dan kompetensi teknis substantif yang akan diberikan oleh instansi atau unit kerja yang menjadi satu kesatuan dalam pembelajaran Latsar CPNS ini. Nah, sekarang kita akan bahas pembelajaran dari agenda 1, 2, dan 3, hubungannya dalam aktualisasi. Adik-adik sudah belajar tentang agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda sikap perilaku bela negara ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental, menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Diharapkan adik-adik dapat menerapkannya sebagai proses pembentukan sikap perilaku bela negara sebagai PNS profesional. Nilai-nilai ini akan adik-adik internalisasikan dan menjadi fondasi dalam menjalankan semua tugas yang diberikan, baik saat di proses pembelajaran maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS. Jadi, nilai-nilai tersebut akan terpatri dan diterapkan dalam sikap perilaku bela negara. Adik-adik, kemudian apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran agenda 2 nilai-nilai dasar PNS? Agenda nilai-nilai dasar PNS membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi 5 kemampuan. Yang pertama, berakuntabilitas. Kedua, mengedepankan kepentingan nasional. 3, menjunjung tinggi standar etika publik. 4, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya. Dan kelima, tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.
Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata pelatihan ANEKA yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Setelah mempelajari mata pelatihan tersebut, peserta mempunyai kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS di dalam setiap tugas pekerjaannya. Jadi, tugas pekerjaan menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS atau ANEKA ini. Kemudian kita lihat apa yang telah adik-adik pelajari dalam Agenda 3, Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, yang membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau disingkat WOG. Diharapkan setelah mempelajari mata pelatihan tersebut, peserta mampu berpikir kritis terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, Agenda 3 ini menjadi kendaraan dalam melaksanakan Agenda 1 dan Agenda 2. Pelaksanaan tugas adik-adik dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat jelas terlihat, di mana ada 3 perspektif yang mendukung tugas pekerjaan. Bagaimana seorang PNS harus memahami manajemen ASN, seorang PNS harus bisa menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik, dan seorang PNS harus bisa melakukan tugas dengan perspektif WOG, yaitu berkoordinasi, kolaborasi, terintegrasi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, akan selaras dengan fungsi ASN pada Undang-Undang ASN Pasal 10, di mana seorang PNS dengan menjalankan manajemen ASN, yaitu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Seorang PNS dengan menjalankan pelayanan publik dengan baik, telah menjalankan fungsi sebagai pelayan publik. Dan dengan melaksanakan WOG, telah menjalankan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam menjalankan tugas di Agenda 3 inilah, adik-adik akan melatih diri secara kritis, kenali isu sebagai bagian paling awal dalam merancang aktualisasi. Hingga nantinya akan ditemukan kegiatan kreatif yang dijalankan dan diaktualisasikan serta dihabituasikan dalam tugas pekerjaan melalui aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Pada Agenda 4 habituasi ini merupakan ajang adik-adik melatih kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai dasar PNS dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaannya, menjadi suatu habit dan terbentuk karakter diri yang ideal, sehingga tercapai tujuan sebagai PNS profesional berkarakter sebagai pelayan publik. Demikian, sukses selalu. Sampai jumpa.